Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indra Wahyuni, NIM 1904010219. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal ujian saya atau ujian final atau UAS, yaitu ujian akhir semester. Baiklah, langsung saja pertanyaan yang pertama. Nah, di sini ada 3 kecenderungan negatif yang berkembang mengenai hubungan antara penyelenggara negara dalam pembangunan ekonomi publik melalui investasi saat ini. Yang pertama, penyelenggara negara Indonesia cenderung telah kehilangan ideologi untuk mengatur dan mengurusi negara, warga tanah, dan potensi kekayaan alam. Yang kedua, negara belum mampu menciptakan mesin birokrasi negara yang efisien dan menggerakkan semua bidang kehidupan. Dan yang terakhir yaitu, negara ini masih dan sangat membutuhkan birokrasi yang memudahkan, bukan birokrasi yang mempersulit. Dan pertanyaannya yaitu, mengapa demikian? Jelaskan ketiganya dengan alasan Anda. Jadi, birokrasi yang demikian itu tentunya bukan menjadi harapan masyarakat. Nah, karena harapan masyarakat sebenarnya itu pemerintah dan birokrasi itu harus menjadi garda terdepan untuk pelayanan publik, menjadi bersih dan profesional. Kemudian kemudian harapan untuk menjadi harapan kepercayaan masyarakat itu akan akan berangsur menjadi positif. Dan rendahnya kualitas pelayanan publik itu merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah. Nah, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat itu sendiri. Kemudian, yang pertama tadi itu penyelenggara negara Indonesia cenderung telah kehilangan ideologi untuk mengatur dan mengurusi negara, warga tanah, dan potensi kekayaan alam. Nah, mengapa kemudian negara ini sudah cenderung telah kehilangan ideologi? Karena itu berawal dari generasi muda kita yang telah cenderung dengan ideologi Pancasila kita sendiri. Jadi seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu kaya dengan sumber daya alam. Nah, walaupun kita kaya dengan sumber daya alam, kalau ketika sumber daya manusianya yang tidak sadar akan hal tersebut, itu maka sulit untuk berkembang seperti itu. Jadi lanjut pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, dalam struktur pasar persaingan sempurna, laba jangka panjang itu cenderung sama dengan nol. Jelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Jadi sebelum kita membahas tentang terkait mengapa dalam pasar persaingan sempurna laba jangka panjang cenderung sama dengan nol, kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan laba nol. Jadi laba nol itu sendiri itu biasa disebut sebagai laba normal, yang artinya bahwa laba normal itu tingkat laba yang memberikan tingkat penyediaan yang sama. Kemudian dalam jangka panjang, maka semua perusahaan dalam persaingan sempurna itu hanya akan menghasilkan laba normal. Jika perusahaan memperoleh kerugian ekonomi dalam jangka pendek, maka dalam jangka pendek, maka seiring waktu itu akan meninggalkan industri. Kemudian harga tersebut akan naik sampai laba normal dihasilkan oleh semua perusahaan yang tersisa. Kemudian kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Bagaimana pemerintah melakukan interferensi pasar agar dapat meningkatkan dan menjaga kesejahteraan publik? Jadi menurut saya pribadi, salah satu untuk meningkatkan dan menjaga kesejahteraan publik, yang pertama yaitu untuk memberikan harga mudah
maksudnya memberikan harga murah kepada pembeli. Memberikan harga murah kepada pembeli itu sesuai dengan persetujuan dari pemerintah. Kemudian yang kedua, menurut saya itu memberikan modal kepada para pedagang pasar agar para pedagang yang kesulitan akan ekonomi itu masih bisa masih bisa menjual dengan bantuan dari pemerintah itu sendiri. Seperti itu. Kemudian yang keempat, apa yang Anda ketahui mengenai eksternalitas dalam ekonomi publik? Jadi menurut saya bahwa eksternalitas ini merupakan biaya yang harus ditanggung atau manfaat tidak langsung yang diberikan dari satu pihak akibat aktivitas ekonomi. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu, di sini pertanyaan mengenai sistem lelang. Sistem lelang atau competitive bid yang berlaku pada sebuah negara itu sangat berpengaruh terhadap inovasi dan efisiensi perekonomian. Kemudian pertanyaannya, menurut pemahaman dan wawasan Anda, bagaimana sebaiknya penerapan competitive bid untuk mewujudkan inovasi dan efisiensi dalam perekonomian? Jadi menurut saya pribadi, yang pertama harus melakukan penawaran harga yang sudah tetap. Kemudian melakukan penawaran dengan sistem bayaran dan melakukan penawaran dengan berbagai risiko. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.